Mungkin ayah Philip II, yaitu Charles V, Holy Roman Emperor, sudah menyerah untuk menghalangi romansa keduanya. Dan akhirnya ia meminta kepada salah satu anak buahnya untuk membunuh Margareta. Dan Margareta disingkirkan, yang membuatnya tampak seperti bunuh diri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Nama saya Asti Naila. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe di channel ini. Itu bisa menjadi dukungan buat saya agar semangat lagi untuk membuat video. Dan buat teman-teman sekalian, jangan lupa ya, jaga kesehatan. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai asal-usul terciptanya kisah Snow White atau Putri Salju, yang ternyata diduga berasal dari kisah nyata. Namun, kisahnya ini tidak seindah kisah dongeng yang dikisahkan selama ini. Nyatanya, ada kisah kelam di baliknya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Berikut ulasannya. Snow White atau Putri Salju adalah dongeng yang berasal dari Jerman, yang terkenal di sebagian besar Eropa, dan saat ini menjadi salah satu dongeng paling terkenal di seluruh dunia. Adalah The Brothers Grimm yang menerbitkannya pada tahun 1812 dalam edisi pertama dari koleksi mereka, Grimm's Fairy Tales, yang dalam bahasa Jerman berjudul Schneewittchen dan diberi nomor sebagai Tale 53. The Grimms menyelesaikan revisi terakhir cerita mereka pada tahun 1854 yang kemudian menjadi populer setelah diceritakan ulang versi Disney di tahun 1937 yang lebih menggemaskan dan cocok untuk anak-anak. Indonesia belum merdeka waktu itu. Seperti yang kita tahu selama ini, bahwa kisah Snow White atau Putri Salju adalah kisah fiksi murni. Namun ternyata, penelitian terbaru menunjukkan bahwa cerita tersebut mungkin terinspirasi dari kisah nyata. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya akan menceritakan sepenggal kisah dari dongeng Snow White. Kisah Snow White menceritakan seorang gadis yang lahir di keluarga kerajaan. Dia dianugerahi wajah yang cantik serta kulit yang putih mulus yang diibaratkan seputih salju. Serta ia juga memiliki hati yang cantik secantik wajahnya. Ia sangat bahagia hidup di dalam istana. Sampai akhirnya kebahagiaan itu menghilang setelah ibu kandungnya meninggal dunia. Dan ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita yang ternyata sangat kejam dan licik, yang sangat terobsesi dengan kecantikan, dan selalu ingin menjadi yang paling tercantik di negeri tersebut. Beranjak remaja, Snow White pun semakin bertambah cantik, dan ditambah kulitnya yang putih mulus, semakin membuatnya cantik bersinar. Dikisahkan bahwa ibu tiri dari Snow White mempunyai cermin ajaib yang selalu mengatakan kalau dia adalah wanita yang paling cantik di dunia. Sampai akhirnya pada suatu hari, ia bertanya lagi kepada cerminnya untuk memastikan kalau dia masih tetap menjadi wanita tercantik di dunia. Namun, cermin ajaibnya menjawab kalau Snow White adalah wanita yang paling cantik di dunia, bukan lagi dirinya. Kenyataan itu membuatnya menjadi sangat murka, dan akhirnya Snow White dibuang ke dalam hutan. Kemudian bertemu dengan 7 kurcaci. Sampai kemudian ia diracun dengan menggunakan sebutir apel. Setelah itu Snow White diselamatkan oleh ciuman dari seorang pangeran. Dan akhirnya mereka hidup bahagia. Sesungguhnya kisah Snow White ini diilhami oleh 2 orang wanita yang kehidupannya sama rumitnya dan sama-sama memiliki seorang ibu tiri. Berikut kita akan membahas mengenai 2 orang wanita yang diduga kisah hidupnya menjadi latar terciptanya kisah Snow White and Seven Dwarfs. Ada 2 orang wanita yang diduga menjadi inspirasi
terciptanya dongeng Putri Salju dan 7 Kurcaci. Mereka adalah Margaret von Waldeck dan Maria Sophia Margareta Katharina von Erthal. Kedua wanita ini diduga memiliki hubungan yang erat dengan kisah dongeng Putri Salju. Margareta adalah seorang putri Jerman dari sebuah kota pertambangan kecil, sedangkan Maria adalah seorang gadis bangsawan Jerman yang tumbuh di sebuah kastil di Lor, Jerman. Margareta memiliki hubungan yang lebih dalam dengan keindahan dan aspek kecemburuan dari kisah Putri Salju. Sementara Maria lebih terhubung dari cerita kisah ibu tiri yang jahat. Namun, kisah kedua wanita-wanita tersebut memang melibatkan beberapa hal seperti apel beracun, kurcaci, cermin ajaib, dan kerajaan. Pada tahun 1994, sejarawan Jerman Eckhard Sander menerbitkan Schneewittchen Merchant Oder Wahrheit. Dia mengklaim bahwa dia telah menemukan sebuah akun yang mungkin menginspirasi cerita yang pertama kali muncul di dongeng The Grimm. Menurutnya, karakter Putri Salju didasarkan pada kehidupan Margareta von Waldeck. Margareta adalah putri dari Philip IV, yaitu Count of Waldeck, dan istri pertamanya yang bernama Margaret Kirchena. Margareta terkenal dengan kecantikannya. Dia tumbuh di kota pertambangan kecil di Waldeck, Jerman. Ayah Margareta memiliki beberapa tambang tembaga yang mayoritas pekerjanya adalah anak-anak. Dan dari latar belakang itulah yang membuat Sander berpendapat bahwa rujukan ke-7 kurcaci tersebut terkait dengan pekerja anak di tambang. Kediaman ke-7 kurcaci tersebut juga diduga bekas desa pertambangan tembaga Bergfreiheit yang sekarang menjadi distrik Bad Wildungen yang menamakan dirinya Schneewittchendorf. Seperti para kurcaci dalam dongeng, para pekerja anak di sana dulu hidup berkelompok sekitar 20 orang dalam satu kamar. Sejak tahun 1539, Margareta memiliki ibu tiri yang bernama Katharina von Hatzfeld. Dia adalah ibu tiri yang galak dan sangat ketat terhadap kehidupannya. Pada tahun 1549, pada saat Margareta baru berusia sekitar 17 tahun, ayahnya mengirimnya ke istana Maria dari Hongaria di Brussels atas perintah ibu tirinya. Kehadiran Margareta di istana tersebut bertujuan untuk meningkatkan hubungan ayahnya dengan Kaisar Romawi Suci dan membantu pembebasan Philip I, yaitu Landgrave of Hesse, yang telah dipenjara di Brussels karena perannya dalam perang Smalkaldic. Di sana, putra mahkota Philip II dari Spanyol melihat sekilas kecantikan Margareta dan ingin menikahinya. Namun, Philip II seperti bangsawan Eropa lainnya yang duduk di atas tahta yang diharapkan harus menikah karena alasan politik, bukan alasan cinta atau terpesona. Karena Margareta adalah gadis yang cantik dan rupawan, bukan hanya Philip II yang jatuh hati kepadanya. Namun, ada beberapa orang berpangkat tinggi yang juga jatuh hati terhadap kecantikan Margareta dan ingin mempersunting Margareta, termasuk Lamora, Pangeran Egmont, dan putra Charles V. Jadi, si Philip II ini punya beberapa saingan berat untuk mendapatkan Margareta. Apalagi ayah Philip II tidak menyetujui bila Margareta dan putranya Philip II menikah. Alasannya karena ayahnya tidak melihat nilai politik yang bagus bila mereka melangsungkan pernikahan. Namun, Margareta dan Philip II tetap berhubungan, walaupun hubungan mereka banyak mendapatkan halangan. Keluarga Margareta juga mengkhawatirkan hubungan mereka, bukan karena hubungannya dengan ibu tirinya yang tidak harmonis, namun juga karena ada pelamar lain yang ingin menikah dengan Margareta. Tapi Margareta tidak ingin menikah dengan mereka dan hanya menyukai putra mahkota Philip II dari Spanyol. Mungkin ayah Philip II, yaitu Charles V, Holy Roman Emperor,
sudah menyerah untuk menghalangi romansa keduanya. Dan akhirnya ia meminta kepada salah satu anak buahnya untuk membunuh Margareta. Dan Margareta disingkirkan, yang membuatnya tampak seperti bunuh diri. Tapi tidak ada yang tahu pasti kisah sebenarnya. Menurut catatan, bahwa Margareta meninggal pada usia 21 tahun. Ketika masih tinggal di Basel, Margareta jatuh sakit. Orang-orang di sekitarnya mengira bahwa dia telah diracuni. Ia juga sering menulis surat kepada ayahnya bahwa kesehatannya terus menurun selama beberapa tahun ini. Ketika dia menulis surat wasiat terakhir dan perjanjiannya, tidak lama setelah jatuh sakit, tulisan tangannya tampak goyah, yang menandakan bahwa seseorang tengah gemetar. Dan di antara penyebab gemetar diduga adalah tanda keracunan. Apapun penyakitnya, Margareta von Waldeck meninggal pada tahun 1554. Namun, tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya membunuh Margareta. Margareta meninggal sebelum dia bisa menikahi Philip II dan menjadi seorang putri. Sampai di sini dulu ya teman-teman video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di part kedua, yaitu kisah Maria Sophia Margareta von Erthal, yang juga menjadi inspirasi dari kisah dongeng Putri Salju. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, kemudian klik loncengnya supaya kalian tahu bila saya mengupload video terbaru. Dan jangan lupa di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalam. Wanita lain yang merujuk ke kisah Snow White adalah Maria Sophia Margareta Katharina von Erthal. Dan ternyata cermin ajaib yang bisa berbicara itu memang benar adanya. Dan itu juga adalah milik dari ibu tiri Maria.